Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Pemilu 2024 memang menjadi sebuah harapan bagi kita semua. Akan tetapi, kalau kita perhatikan bahwa ada potensi untuk 2024 ini sebenarnya tidak ada harapan yang bisa kita lekatkan atau titipkan atau menjadi sebuah hal yang betul-betul kita ingin hadirkan di 2024. Kenapa? Ini kalau kita melihat yang disebut dengan aturan yang dimana mantan napi koruptor itu boleh untuk menjadi anggota, ya, orang yang ikut di dalam kontestasi pemilu legislatif 2024. Ini kita lihat di Tempo, walaupun ini 12 September 2022. Kalau kita perhatikan ya laporan Tempo ini ya, meski terkesan janggal, nyatanya eks-koruptor yang telah selesai menjalani masa pidana penjara boleh mendaftar sebagai caleg di Pileg 2024. Baik di DPR, ya, kemudian DPD atau DPRD atau yang apa ini ya atau DPRD. Delit ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 31 tahun 2011 dengan perubahan atas PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota yang berlaku pada pemilu 2019. Ya sebenarnya ini merupakan satu hal yang mungkin kita protes, tapi mau diprotes sudah jadi aturan. Maka langkah yang penting kita lakukan adalah mengenali memang calon-calon yang pernah menjadi terpidana korupsi. Nggak usah semua dihafal, tapi kita tahu aja mana yang koruptor, mantan koruptor. Nah itu secara nurani pasti kita akan melihat bahwa tidak mungkin kita menitipkan harapan pada orang yang seperti itu. Dan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, ya penerapan sanksi hanya sebatas hukum sebenarnya sesuatu yang sifatnya kurang komprehensif. Mengingat apakah Indonesia kekurangan orang baik? Yang kedua, bagaimana peran serta partai politik melakukan kaderisasi yang mampu menghadirkan orang-orang berjiwa ya integritas yang tinggi, memiliki kejujuran gitu. Sehingga Indonesia ini bisa mangkat dari persoalan-persoalan lama yang sangat tidak substansi, pada saat yang sama sangat riuh, dan bahkan dalam beberapa hal itu menghabiskan energi. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa perhatikan di sini bahwa memang aturannya cukup jelas gitu ya. Dan surat-surat ataupun syarat-syarat ya yang diberikan untuk mantan napi koruptor itu juga ya terkesan sangat sederhana. Ya intinya memang mau dilegalkan, dimudahkan gitu ya. Ya syaratnya misalnya wajib melampirkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan atau lapas. Kalau SKCK itu sudah nggak wajib ya, luar biasa. Nah berarti kita harus berusaha untuk mengenali. Oleh karena itu masyarakat di balik kesibukannya pemilu 2024 nanti harus betul-betul kita siapkan untuk menjadi momentum perubahan Indonesia dengan tidak memilih mereka yang pernah menjadi korupsi, tahanan korupsi gitu ya, atau koruptor. Dan ini penting sekali agar ya wajah Indonesia ke depan lebih baik, anak-anak Indonesia bisa sekolah lebih baik, layanan kesehatan lebih baik, dan itu tidak mungkin terjadi kalau koruptor-koruptor kembali bekerja merajalela melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, ini juga muncul ya, caleg yang pernah dijatuhi pidana perlu melampirkan surat keterangan dari lembaga masyarakatan. Namun secara umum tak ada catatan yang menyatakan diperlukannya surat keterangan catatan kepolisian SKCK dalam persyaratan administratif tersebut. Sebagaimana disebutkan pasal 240 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pemilu, caleg napi hanya perlu melampirkan surat pernyataan bermaterai yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan karena itu
kita perhatikan ya dinamika pemberitaan belakangan, orang yang pernah jadi napi korupsi itu sangat percaya diri untuk masuk lagi di dalam area politik Indonesia. Ini kalau kita lihat di berita juga, Mardiono ungkap Roma Hurmuzi akan jadi speaker anti korupsi di acara P3, di mana dia sendiri adalah orang yang pernah menjadi tahanan korupsi KPK. Nah, Mardiono adalah ex-one team press, ya, mengatakan bahwa Mas Romi nanti akan bisa beberapa event-event yang akan datang untuk menyampaikan kepada kader-kader kita agar jangan ada lagi yang tersandung persoalan-persoalan hukum. Karena itu akan menciptakan penderitaan bagi keluarga dan bagi kita semua. Kita akhiri itu semuanya dan sekarang satu tujuan untuk menjemput kemenangan, ujarnya. Nah, apa yang menjadi sebuah perhatian kita pada statement seperti itu? Bahwa mantan maling itu bisa memberi nasihat untuk tidak maling gitu kepada mereka yang masih baik-baik. Padahal sebenarnya kalau mereka mengerti tentang substansi mengapa seseorang menjadi maling, itu ada dua kemungkinan. Satu, memang keadaan darurat, misalnya tidak makan, bahaya kalau tidak makan. Satu, karena memang sebuah hasrat yang besar, ya, angan-angan yang panjang, sehingga dia melihat bahwa hidup akan bahagia kalau uangnya banyak, dan cara untuk bisa melakukan itu adalah dengan melakukan korupsi. Nah, kalau orang yang secara sadar ya menjadikan hidupnya terbimbing oleh imajinasi atau angan-angan yang negatif, kemudian bersandar pada harta dan menghalalkan tindakan korupsi, diminta untuk memberikan pencerahan agar orang lain tidak korupsi, jelas ini sesuatu yang mengganggu akal sehat. Agak sulit untuk manusia dengan nurani yang jernih bisa menerima pandangan-pandangan seperti ini. Akan tetapi faktanya ada seruan seperti itu, dan ini menunjukkan bahwa mereka punya rasa percaya diri. Nah, ini yang sangat luar biasa dalam pengertian aneh sekali gitu ya, ajaib betul gitu. Tetapi disinilah peran kita nanti sebagai rakyat untuk betul-betul memahami siapa saja ya caleg ataupun orang-orang yang hadir di dalam kontestasi pemilu, tapi dia pernah memiliki ya jejak korupsi. Saya pikir ya Indonesia ini tidak kekurangan orang baik, dan saya rasa sudah menjadi tugas ya partai politik untuk melakukan rekrutmen orang yang baik-baik saja. Tetapi kenapa kemudian koruptor itu seperti mantan koruptor itu seperti orang yang sangat penting bagi politik Indonesia? Ini kita tidak tahu jawaban pasti. Tapi yang jelas boleh jadi pengaruh jaringan atau bahkan dari sisi pendanaan, orang-orang seperti ini dinilai sangat potensial. Dan kita bisa lihat di Google ya bahwa memang koruptor bisa jadi caleg itu mudah untuk kita temukan link beritanya, dan bisa menjadi bacaan kita untuk memahami bagaimana politik itu bisa berjalan lebih baik. Dan yang penting 2024 adalah akhir dari hadirnya politisi-politisi yang tidak jujur. Dan sahabat kalian, ini sudah ada berita baru juga bahwa, bukan berita baru ya, ada berita bahwa ex napi korupsi maju jadi bakal calon anggota DPD dari Sumatera Utara. Nah, ini tentu harus menjadi catatan dan kesadaran kita semua, karena sebagai rakyat yang punya ya hak untuk memilih, kita harus betul-betul menggunakannya dengan yang baik. Tapi kalau tidak, maka apa yang kemudian kita alami dengan kebijakan yang menyekik leher rakyat, mulai dari BBM yang naik, kemudian tarif listrik, apapun lah naik-naik terus itu, nah itu tidak lain karena juga ada bagian kontribusi kita sebagai rakyat di dalam memilih, yang kemudian di dalam konteks kita memilih tidak betul-betul mengenal siapa yang kita pilih, bagaimana dia dahulu, dan mungkinkah dia berubah, serta apa jaminan bahwa orang yang pernah melakukan tindakan korupsi benar-benar dia bertaubat seutuhnya sehingga tidak lagi menjadi koruptor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.